lagi di channel khas Indo Emro. Seperti yang saya janjikan kepada kawan-kawan dan teman-teman semua, saya akan coba jelaskan fungsi daripada drive unit ini dan deep switch yang terdapat di dalam preamp cut, atau teman-teman biasa bilang ini apa namanya, MPEG ya. Di sini ada deep switch. Deep switch itu ada 6 switch di dalamnya, yang mana dibagi dua. Untuk 1, 2, 3, 4 itu digunakan untuk memberikan ampere atau tegangan atau tenaga lah istilahnya, untuk berbagai tipe stepping motor ya. Terus yang ke 5 sama 6 itu untuk pergerakan berapa step dia dalam satu perintah putaran dari mesin. Efeknya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kita akan kupas dulu dari awal. Drive unit ini berfungsi untuk mengatur pergerakan daripada stepping motor ya. Stepping motor karena untuk mesin Cina dia menggunakan stepping motor yang 3 pas. Jadi output daripada driver ini ada 3 fase ya, 3 fasa ya. Walaupun inputnya dia hanya 1 fasa 220 volt ya. Di sini juga ada bagian-bagian penting ya, ada 2 PCB ya. 2 PCB, yang satu untuk PA atau penguat akhir, yang satu untuk kontrol preamp ya, dan CPU ya, atau MPEG lah, kawan-kawan yang bilang biasanya MPEG ya. Oke, kita akan lihat. Coba kawan-kawan perhatikan. Di sini ada di dalam deep switch. Di sini ada tertera tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, sesuai yang saya gambarkan tadi, yang 4 ini untuk kebutuhan memberikan tenaga atau tegangan ke stepping motor ya. Kenapa ada 4? Karena settingan ini dia menggunakan istilahnya binner ya, 4 posisi untuk mengatur dia 16 fungsi. Berarti ada 16 pemposisian tegangan untuk masing-masing stepping motor ya. Karena stepping motor kan kita tahu dari mulai ada 1,9 ampere, ada 2,2 ampere, 2,5 ampere, 27, 3,0, 3,3 dan seterusnya gitu. Setahu saya sih kebanyakan untuk mesin bordir di Indonesia yang banyak dia menggunakan stepping yang 3,3 sampai 4,3 ampere, itu rata-rata. Tapi adapun yang mesin bordir yang menggunakan double stepping dia ya, ada 2 stepping gitu biasanya di satu mesin. Nah, itu untuk bisa apa namanya, menstabilkan idealnya ampere untuk stepping motor yang 2. Nah, kita harus mengatur ke posisi yang tepat. Karena kalau kita memberikan settingan yang rendah di sini, seandainya kita setting di 1,9 ampere, nah, output dari sini diberikan 1,9 ampere, sementara kita menggunakan stepper motor yang 3 ampere. Ya jelas nanti stepping motor ya tenaga agak kurang, memang dingin tapi kurang tenaga. Akhirnya gambar di desain bordir nanti akan terjadi loncat atau bergeser ya. Gitu. Nah, di sini saya sudah coba membuat satu catatan ya. Oke. Di sini kawan-kawan bisa lihat. Oke. Lihat ya. Oke. Kalau mau di copy silahkan di screenshot dulu. Oke. Tapi sebelumnya, seperti biasa kawan-kawan, untuk membantu agar channel saya bisa berkembang, saya akan coba bongkar semua permasalahan dan fungsi mesin-mesin bordir
dari mulai mekanikal, elektrikalnya, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Satu persatu kita akan buat akan membongkar untuk bisa dipahami dan dimengerti agar kita tidak salah kaprah dalam perbaikan bagi kita teknisi-teknisi lapangan ya. Tidak salah kaprah itu dalam arti tidak salah prediksi dalam hal perbaikan, karena menurut saya kerusakan mesin sampai fatal biasanya hanya dari sebuah salah penanganan ya. Salah penanganan itu akan berakibat fatal, karena masalah sedikit aja bisa berakibat fatal. Kita tahu juga harga walaupun nggak terlalu tinggi tapi punya nilai tinggi. Oke kawan-kawan, di sini kita jelaskan ya. Di suite ini ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus ada juga tulisan on dan off. Ini on, dia ke bawah on, ada tulisan on, nah berarti ke bawah on ya. 1, 2, 3, 4. Ini saya buat on dulu semua. Oke. Terus bagaimana cara penyetelan atau penyetingan tegangan ampere ini agar sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, sesuai dengan stepping motor yang kita pasang. Oke. Di sini deep switch 1, deep switch 2, deep switch 3, deep switch 4. Di sini 1, 2, 3, 4 sama juga. Ini menunjukkan cara setting deep switch-nya. 1, 2, 3, 4. Ini juga satu kolom ada 1, 2, 3, 4. Oke. Tapi sebelumnya kawan-kawan tolong seperti biasa subscribe, like, and share. Itu penting agar saya bisa terus membongkar permasalahan-permasalahan mesin bordir ya. Oke. Kembali lagi. Di kolom pertama di sini saya tulis, ada bagan saya tulis ini deep 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini nilai 0, 0, 0, 0 dalam arti 4, 1, 2, 3, 4. Di sini tertulis 1,9. Maksudnya jika deep switch kita setting di 0, 0, 0, 0 berarti dia ada di posisi output 1,9 ampere. Kalau kita setting di 0001 dia berada di 2,2 ampere. Nah, tapi tidak berurutan ya. Kawan mesti tahu tidak 00001, 00011, 00011 enggak seperti itu gitu. Oke, kita lihat nomor 3, kolom nomor 3. Di sini ada 0010, berarti dia 2,5 dan seterusnya. Kawan bisa lihat sendiri atau yang tadi di screenshot ya. Screenshot ya, pelajari aja sendiri, kira-kira begitulah. Kita akan menjelaskan cara settingnya. Di sini 0 itu dalam hal istilah elektronika itu kan menunjukkan negatif ya. 1 itu positif. Jadi dalam arti kalau 1, 2, 3, 4 di sini 0, 0, 0, 0, 0 berarti dalam arti si switch memberikan suatu perintah ke sistem, ke CPU-nya dia itu negatif, 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 negatif. Nah, terus dari mana kita tahu ini negatif dan positif di posisi on dan off? Nah, oke. Di deep switch ini kalau di posisi on dia 0. Posisi on 0. Kalau posisi off dia 1. Ingat kawan-kawan, kalau di posisi 0, kalau posisi on switchnya dia berarti 0. Intinya kalau kita mau coba setting ke 2,5 ampere berarti 0010. Oke. Berarti di sini dari switch pertama 0 berarti on berarti nomor 3 off karena tadi 1, nomor 4 on. Berarti jika on off on berarti 0010. Oke.
Kira-kira seperti itu kawan. Kita balik lagi. Sedikit penjelasan. Rata-rata kembali lagi saya bilang untuk mesin-mesin Dahau di Indonesia, untuk mesin dari 4 kepala, 6 kepala, 12 kepala sampai 24 kepala, mesin Dahau menggunakan dinamo stepping yang 3,3 sampai 4,3. Atau ada juga yang tadi double stepping. Berarti double stepping kalau dia pakai 3,3 kali 2, ya berarti diperkirakan sekitar ini. Terus gimana cara setting kita agar bisa sesuai, aman, tidak berlebihan, tidak menimbulkan panas, dan cukup awet di modul FET transistornya, biar tidak cepat rusak ya, jebol lah, kira-kira seperti itu. Sebenarnya gampang, kawan-kawan tinggal coba pasangin drive unit di mesin seperti biasa, normal ya. Saya bilang tadi bahwa mesin bodi rata-rata 3,3 sampai 4,3. Nah, di awal pemasangan, kawan-kawan harus cek dulu, diberikanlah dulu di nilai terendah. Contoh, kasih dulu di 1,9. 1,9 ampere, berarti 0,000. Kenapa? Satu, untuk pengetesan bahwa drive unit ini berfungsi secara normal. Oke. Coba kita geser secara manual di kontrol panel atau di layarnya, digeser framenya. Kalau memang belum kuat, belum bisa bergeser, berarti tenaganya kurang, naikin ke 2,2 ampere, 0,001. Itu cara aman. Terus sampai di kira-kira 3 ampere, 0,100. Nah, kalau udah di kira-kira 3 ampere, coba digeser normal, geser kanan kiri atau atas bawah normal. Kawan-kawan coba tahan si frame-nya, si meja frame-nya, tuh pembidangannya lah istilahnya, ditahan. Kalau memang kira-kira masih kurang tenaga, sambil digeser ya, dikontrol sambil digeser. Kalau memang kira-kira kurang ada tenaga, coba kawan naikin lagi ke 3,0. Dan begitu pun selanjutnya, seterusnya. Bila tenaganya masih kurang, coba kawan naikin, kurang, naikin lagi. Gitu. Karena jangan salah, kalau kita beli DU yang baru dari toko, dia disetting di 4,9 ampere. Besar kan? Kalau ini dipasang langsung di mesin-mesin yang punya stepping 1 atau satu stepping untuk kanan 1, untuk atas bawah 1, ini terlalu tinggi. Karena inti untuk ukuran stepping yang double 2, berarti satu mesin itu ada 4 biasanya kalau yang double. Nah, jadi bila mana kawan beli DO yang baru, tolong perhatikan atau cek dulu ampernya. Gak masalah sih, cuman mungkin dinamo akan cepat panas atau DO akan cepat rusak atau padnya bisa pecah ya. Oke, jadi cek dulu. Cara ceknya seperti tadi. Kawan mendingan diurut dari satu persatu, dari nilai ampere terkecil sampai kira-kira ditahan sama tangan atau dicoba di mesin bordir sudah tidak loncat atau lari ya gambarnya, itu udah cukup. Jangan dilebihin lagi gitu. Hangat wajar untuk stepping motor ya, hangat wajar. Kalau panas berlebihan risiko, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kira-kira tenaganya udah cukup, tenaganya udah cukup, terus di tes di jahitan sudah tidak loncat, itu cukup, nggak usah dinaikin lagi. Bila mana nanti ada pergeseran lagi, naikin lagi satu kali, satu step ya, naikin lagi satu step. Nah, kira-kira untuk sementara penjelasan daripada setting output ampere tegangan atau tenaganya untuk stepping motor seperti itulah kira-kira. Yang kedua, di sini ada switch yang nomor 5 sama nomor 6. Switch nomor 5 dan nomor 6 ini untuk setting dia dalam satu perintah gerak dari mesin bordir, dia berapa derajat.
Karena stepping rata-rata kan untuk mesin bordir Cina dia mempunyai 0,36 derajat per step, per satu perintah, gitu. Per satu perintah dia bergerak 0,36. Di sini ada dua setting, 036 sama 045. Untuk apa ini? Ini bila kita salah dalam penyetingannya, nanti hasil jahitannya akan mengecil atau lebih besar. Gitu. Jadi drive unit ini bisa disetting dari sini untuk ukuran pergerakannya atau presentasi gambarnya nanti bisa tersetel. Bila nggak sesuai nomor 5 sama nomor 6, coba kawan-kawan setel. Fungsi switch nomor 5 sama nomor 6 ya, bila mana nomor 5 dan nomor 6 00 dalam arti off, dia diperintahkan untuk stepping motor yang 0,36. Nah, ini rata-rata mesin bordir Dachau itu dia memakai 0,36. Tapi seandainya rekan-rekan mengupgrade mesin-mesin lain seperti Tajima, SWF, karena si puli timing bell itu beda dengan yang Cina punya. Cina punya tuh agak besar dikit, kalau Tajima lebih kecil. Nah, Tajima itu bisa di setel di 0,45, sesuai dia kalau untuk Tajima. Gitu. Begitupun yang lainnya, coba. Kalau 0,45 berarti ada di posisi 10, berarti nomor 5 1, nomor 6 0. Kosong itu berarti on tadi. Jadi nomor 5 on, off, nomor 6 on. Itu di posisi 0,45. Atau kawan-kawan cek aja lah gambarnya. Besarnya sesuai enggak? Sesuai kebutuhan kita. Cek posisi nomor 5, nomor 6. Ini enggak begitu bermasalah ke tenaga ataupun resiko rusaknya stepping motor atau drive unit ya. Yang penting sekali lagi untuk kawan-kawan ketahui bahwa setting di sini ada 16 setting. Semuanya saya sudah tadi gambarkan, silahkan di screenshot, tinggal ikuti aja. Yang penting dipahami bahwa 0 itu bernilai negatif, dan negatif itu di switch berarti di posisi on, 1 di posisi on. Oke, sementara seperti itu kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, and share agar saya bisa melanjutkan dengan membongkar permasalahan mesin-mesin bordir, entah itu mekanikal, entah itu elektrikal. Nanti kita setelah ini mungkin kita akan coba bongkar desain daripada mainboard dan fungsi-fungsinya dan berbagai permasalahannya. Begitu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.